Hidayah bisa datang kepada siapa saja, melalui apa saja, dan kapan saja, seperti dialami oleh ibunda mualaf cantik bernama Yaspas. Dalam sebuah kesempatan, ia meminta sang ibu untuk membagikan kisah perjalanannya hingga menjadi seorang muslim. Pasalnya, ibunda Yas terlahir dari keluarga Katolik yang sangat taat. Mengabulkan permintaan putrinya, ibunda Yas pun akhirnya menceritakan kisah menjadi mualaf melalui media sosial sang putri. Dikutip dari kanal YouTube Ayatuna Ambassador. Ibunda Yaspas adalah seorang keturunan asli Kuba yang dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat. Sementara, ayahnya adalah seorang tentara berpangkat tinggi di Kuba. Hidupnya sangat nyaman dan tentram sebelum akhirnya Fidel Castro muncul memulai revolusi di Kuba dan menyerang barak militer. Peristiwa itu membuat nyawa sang ayah sangat terancam. Mereka pun terpaksa harus mengungsi ke Amerika Serikat. Memutuskan untuk tinggal di sana. Ibunda Yas akhirnya masuk ke sekolah Katolik hingga kelas 3 SMA. Namun, terlepas dari itu semua, jauh di dalam hati Ibunda Yas terdapat keraguan terhadap agama yang diimaninya. Itulah alasan mengapa ia mulai mempelajari agama secara serius setelah lulus dari SMA. Setelah lulus, Ibunda Yas akhirnya bertemu dengan teman muslim di kampusnya. Ia merasa sangat bersyukur bisa berteman dengan orang-orang itu. Pasalnya, merekalah yang membantu Ibunda Yas mempelajari dan memperkenalkan ajaran-ajaran agama Islam. Alhamdulillah, Allah mengirimkan saya teman di universitas. Saya belajar Islam dari mereka. Mereka memberi saya Al-Quran, jadi saya mulai membacanya. Mereka juga memberikan saya banyak buku, jadi saya tahu perbandingan antara agama Kristen dan Islam. Banyak pertanyaan saya ketika menjadi Katolik, semua terjawab dalam Islam, ujar Ibunda Yas. Saat memeluk agama Katolik, Ibunda Yas mengaku ragu dan memiliki banyak pertanyaan, salah satunya terkait pengakuan dosa kepada seorang pendeta. Ia merasa heran mengapa harus melakukan itu kepada sesama manusia. Kenapa dalam agama Katolik kita harus pergi ke pendeta untuk mengakui dosa kita? Dan mereka punya kuasa untuk mengampuni kita. Sementara, mereka juga manusia yang bisa berdosa seperti kita. Itu salah satunya, ucap Ibunda Yas. Selain itu, dia juga merasa bahwa perayaan misa, yakni perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik sangat tidak masuk akal. Para pendeta pun tidak pernah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perayaan tersebut. Pertanyaan lainnya adalah kami harus pergi misa, melakukan komuni di mana kita memakan tubuh dan darah Yesus Kristus. Ketika masih anak-anak mungkin Anda bisa percaya itu karena sering mendengar cerita. Akan tetapi, setelah itu bagi saya sangat tidak masuk akal dan saya tak bisa menerimanya. Tidak ada pendeta yang bisa memberi saya penjelasan mengapa harus seperti itu, tambahnya. Kemudian Ibunda Yas juga merasa ragu dengan konsep Trinitas. Ia tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas terkait konsep tersebut. Juga tentang Trinitas, kenapa saya harus percaya dalam satu orang ada tiga lainnya, yakni Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sungguh terlalu sulit bagi saya untuk melogiskannya. Itulah beberapa pertanyaan sederhana yang tak bisa terjawabkan, ujarnya. Ibunda Yas merasa bahwa Islam adalah agama yang menghubungkan langsung antara Tuhan dengan dirinya. Ia pun menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku karena Allah Maha Mengetahui serta Maha Melihat. Tentunya karena Islam adalah agama antara Tuhan dengan saya. Apapun yang saya lakukan, yang tampak atau tersembunyi Tuhan mengetahuinya. Jadi, itu membuat saya lebih berhati-hati jika saya hendak melakukan apapun karena Allah akan tahu dan melihatnya,
katanya. Ibunda Yas adalah seorang yang taat dalam beragama. Saat itu ia mempelajari agama Islam sekitar 6 bulan. Sama seperti saat menjadi Katolik. Dia pun kini menjadi seorang Muslim yang taat. Ibunda Yas pun selalu mengamalkan ajaran-ajaran Islam, seperti berdoa, berzikir, bersedekah, sholat, serta melakukan amalan lainnya. Mengetahui Ibunda Yas menjadi seorang walaf, orang tuanya, terutama sang ibu sangat marah. Ia mengatakan bahwa otaknya telah dicuci dengan teman-teman Muslim. Ia sangat merasa terganggu dengan perkataan ini. Tidak hanya itu, sang ibu juga sangat menyayangkan penampilan tertutup Ibunda Yas. Pasalnya, ia memiliki tubuh yang bagus serta paras yang rupawan. Sehingga akan sangat menawan jika tampil berbikini ketika pergi ke pantai. Namun, Ibunda Yas membantah hal tersebut. Ia merasa tidak perlu memamerkan tubuhnya kepada pria yang sama sekali tak menghargai ataupun menghormati wanita. Dia merasa lebih nyaman saat berpakaian tertutup dengan berhijab. Ibuku bilang, "Sayangku, kamu ini perempuan cantik, tubuhmu sangat indah. Kamu terlihat menawan dengan pakaian renang dan gaun pendek. Kamu tidak bisa pakai itu lagi, tidak bisa pergi ke pantai." Saya jawab, "Tidak, Bu. Saya bisa pergi ke pantai, namun saya hanya perlu berpakaian tertutup dan kenapa saya harus memamerkan tubuh saya ke semua orang secara gratis? Memangnya saya ini apa?" jelas Ibunda Yas. Setelah mengenal Islam, dia mengaku hidupnya sangat berubah. Ibunda Yas merasa lebih mencintai dan menghargai dirinya karena ajaran-ajaran Islam. Ia pun selalu bersyukur dengan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda Yas mengatakan bahwa ia resmi menjadi mualaf sejak 2011, yakni sebelum dirinya menikah dengan sang suami. Mulanya ia tidak tahu bahwa dirinya harus bersyahadat untuk menjadi seorang Muslim. Padahal, ia sudah melaksanakan ibadah sholat, puasa, bayar zakat, dan lainnya. Hingga akhirnya perjalanannya ke Damaskus, Suriah, menjadi titik balik perubahan kehidupannya. Ia bahkan masih merasa haru saat menceritakan kisah itu. Sang anak, Yaspa sempat khawatir melihat ibundanya meneteskan air mata. "Mama kenapa?" kata Yaspa sembari merangkul sang ibu. "Saya merasa sangat emosional karena ini adalah titik balik terbesar dalam hidup saya. Perjalanan saya ke Suriah itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Kami pergi ke rumah seorang syekh untuk berzikir, sholat, dan berkumpul di sana. Mereka bertanya, apakah saya telah bersyahadat? Saya jawab belum dan saya mengira saya telah mengecewakan Allah. Maka hal pertama yang saya lakukan adalah bersyahadat, jelasnya sembari menahan air mata." Ibunda Yas mengaku bahwa hari itu adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Ia merasa beban hidupnya sudah terangkat dari tubuhnya. Ia sangat bersyukur atas berkah dan hidayah yang Allah berikan kepada dirinya. Dan itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidup saya. Rasanya seperti 90 kg batu dilepas dari pundak saya. Alhamdulillah dan Allah memberikan berkah begitu banyak kepada saya, ucapnya sembari menangis. Ibunda Yas memberikan pesan untuk orang non-muslim yang berniat menjadi mualaf. Ia menyarankan kepada mereka untuk kerap membaca buku tentang agama Islam agar mengetahui berbagai keindahan agama Islam. Pasalnya, makin sering membaca, mereka akan makin jatuh cinta dengan agama Islam. Islam adalah agama terbaik yang saya jumpai dalam hidup saya, alhamdulillah. Saya sarankan kepada semua orang untuk membaca sekalipun jika Anda tidak bersyahadat. Anda bisa menimba banyak informasi dari agama Islam dan menjalaninya. Sekali Anda menjalaninya,
Siapa tahu Anda akan makin suka hingga akhirnya bersyahadat dan masuk surga, insya Allah, pungkasnya.